Jika terdapat kasus seseorang tidak dapat menggerakkan tangan kanannya atau yang sering kita sebut dengan stroke sebagian, maka kita akan melakukan tes sensasi pertama, yaitu dengan sentuhan ringan, tekanan dalam, benda tajam dan tumpul, getaran, sensasi panas dan dingin, dan juga membedakan dua titik. Lalu ada juga tes sensasi kedua, yaitu kita akan melakukan tes dengan cara sentuhan halus dengan cotton swab, terus ada suhu dengan menggunakan ujung garpu tala besi, terus ada nyeri menggunakan ujung dari cotton swab yang patah, lalu ada getaran menggunakan garpu tala dengan 128 Hz, ada stimulasi ganda yaitu Romberg test. Nah, kalau kita ingin melakukan tes sensasi, kita diharapkan agar menutup mata pasien agar pasien tidak dapat melihat apa yang sedang kita lakukan dan tidak dapat mengidentifikasi sensasi apa itu. Dermatom sangat penting karena dermatom merupakan salah satu pemeriksaan neurologis ketika kita mencurigai seseorang terkena radikulopati. Kita dapat mengetahui pathological level disk pada upper maupun lower extremity. Pada upper extremity kita sering menemukan insiden pada spine segment yaitu C5-C6 dan C6-C7. Pada lower extremity, kita dapat mengetahui insiden lebih banyak pada L4, L5 maupun L5, S1. Pengujian myotoms sama pentingnya dengan pengujian dermatoms, karena pengujian myotoms adalah salah satu bagian dari pemeriksaan neurologis ketika kita mencurigai radikulopati, dan dapat kita identifikasi juga pathological level disk. Pada upper extremity, kita dapat melakukan pengujian pada C5 untuk deltoid dan juga C6 untuk bicep brachii dan juga extensor pergelangan tangan, dan juga C7 adalah tricep brachii untuk flexor pergelangan tangan, C8 untuk pengujian otot abductor pollicis brevis, dan T1 untuk pengujian interossei dorsal pertama. Pada lower extremity, kita dapat melakukan pengujian L2 fleksi hip, L3 untuk ekstensi knee, L4 untuk dorsal fleksi ankle, L5 ekstensi great toe, S1 plantar fleksi ankle, dan S2 untuk fleksi knee. Penilaian refleks merupakan salah satu dari pemeriksaan neurologis. Ada upper limb tendon reflex dan juga lower limb deep tendon reflex. Kita dapat mengetahui grade refleksnya dengan menggunakan 5 skala dasar, yaitu 0 sebagai tidak ada respon atau yang selalu abnormal, 1 sedikit tapi selalu menyajikan mungkin atau tidak mungkin normal, 2 adalah yang cepat dan kita sering anggap itu normal, 3 itu sangat cepat tapi mungkin atau tidak mungkin normal, dan 4 adalah clonus abnormal. Tanda Babinski atau Babinski sign adalah refleks patologis dan ditandai dengan ekstensi dan fleksi jari kaki. Kita dapat menguji tanda Babinski dengan cara menjalankan benda runcing dari tumit di sepanjang aspek lateral kaki dan juga menuju jempol kaki. Untuk keadaan normal, kita dapat mengetahuinya kalau jari kaki atau jempol kaki kita fleksi atau menekuk. Glasgow Scale adalah skala yang kita gunakan untuk menilai tingkat kesadaran seseorang setelah cedera kepala. Ada 3 komponen yang dapat kita uji di sini. Yang pertama adalah respon mata dengan menggunakan metode ESPN dan mendapatkan nilai maksimal 4. Lalu ada mengecek respon verbal dengan menggunakan metode Arkan-Chewin dan mendapatkan nilai maksimal 5. Lalu ada pengecekan respon motor dengan metode Can Live Without Fans, itu mendapatkan tingkatan maksimal yaitu 6.
Saraf kranial pertama adalah saraf yang bertanggung jawab untuk indera penciuman. Saraf ini hanya memiliki satu fungsi, yaitu fungsi sensorik. Kita dapat mengetesnya dengan mendeteksi bau yang tidak mengiritasi seperti kopi, vanila, maupun alkohol pad atau alkohol swab. Saraf kranial kedua adalah saraf yang bertanggung jawab atas alat indera penglihatan. Saraf optik ini memiliki dua fungsi, yaitu sensorik dan juga refleks, yaitu ketajaman visual dan juga refleks cahaya terhadap masing-masing pupil. Lalu ada serabut saraf 3, 4, dan 6, yaitu merupakan saraf motorik yang dapat menggerakkan bola mata kita. Lalu ada saraf kranial kelima, yaitu sering kita sebut dengan sensor nervous trigemental yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah divisi ophthalmic, yaitu kulit dahi, konjungtiva dan juga kornea. Yang kedua adalah divisi maksiliari, yaitu kulit bagian tengah wajah. Yang ketiga adalah divisi mandibula, yaitu kulit bagian bawah wajah yaitu kulit rahang bawah, dan juga serat motorik untuk pengunyah. Selanjutnya ada nervus facialis, yaitu nervus atau saraf yang mempersarafi hampir semua otot muka, termasuk otot ekspresi, tetapi kecuali otot penggerak bola mata. Otot nervus cranialis ini juga mempersarafi indera perasa, yaitu 2/3 anterior lidah, dan juga refleks kornea dan juga glabella. Selanjutnya saraf kranial ke-8 adalah nervus vestibulocochlear yang memiliki fungsi pendengaran atau koklear dan juga keseimbangan tubuh atau vestibulum. Kita dapat melakukan pengujian pada saraf ini dengan menggunakan Rhin test atau Weber test Rhin. Selanjutnya adalah saraf ke-9 dan ke-10, yaitu saraf glossopharyngeal dan vagus. Mereka mempersarafi otot lidah, faring, laring, dan juga abdominal viscera. Lalu ada saraf kranial ke-11, yaitu saraf yang mempersarafi otot SCM atau sternocleidomastoideus dan juga otot trapezius. Saraf yang terakhir atau saraf ke-12 adalah saraf hipoglossal yang mempersarafi otot lidah dan juga pergerakan lidah.